Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan judul Sistem Distro. Saya sendiri Hilda Hilda Isa Fariza dengan NIM 2401824 dan teman saya Rahmatika Intan Nugroho dengan NIM 240188268. Deskripsi, sistem distro bertujuan untuk mempermudah pengelolaan bisnis distro dalam mengelola data seperti memberikan informasi tentang laporan penjualan, stok produk, data supplier, data karyawan, dan membantu dalam perekaman data distribusi produk. Sistem ini melibatkan distribusi berbagai jenis produk seperti pakaian, aksesoris, dan merchandise. Pelanggan dapat memilih produk sesuai kebutuhan dan selera mereka, baik melalui toko fisik maupun online. Layanan tambahan seperti konsultasi produk dan program loyalitas juga disediakan untuk memastikan kepuasan pelanggan. Tantangan utama dalam pengelolaan distro adalah pengelolaan stok yang akurat dan perubahan harga produk yang cepat. Penggunaan sistem basis data yang terintegrasi dapat membantu memantau stok secara real time, mengolah harga, mengatur distribusi ke berbagai gudang, dan menganalisis tren penjualan sehingga bisnis distro dapat lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Kemudian adalah desain BPMN. Pertama, supplier menyuplai produk, kemudian produk diterima oleh gudang dan produk disimpan di gudang. Kemudian gudang mengupdate stok dan data tersebut akan masuk ke dalam sistem inventory. Untuk dari sisi pembeli, pembeli melakukan pemesanan dan karyawan memproses pemesanan. Akan dilakukan validasi terhadap stok yang tersedia dan pembayaran apakah valid. Jika ya, karyawan mengambil produk dari gudang, kemudian memaking pesanan dan diserahkan kepada bagian distribusi. Kemudian bagian distribusi mengambil paket, mengirim ke pembeli, dan pembeli mengonfirmasi pesanan. Jika pada validasi dinyatakan tidak, maka pesanan akan ditolak atau dibatalkan. Kemudian, sistem kami memiliki 5 komponen utama, yaitu supplier, produk, gudang, karyawan, dan pembeli. Pertama, data supplier. Dia dapat menyimpan informasi lengkap pemasok barang, mulai dari nama, alamat, hingga kontak yang dapat dihubungi. Kemudian ada data produk, mencatat semua produk yang dijual, termasuk nama, kategori, harga, dan jumlah stok yang tersedia. Ketiga, ada data gudang, mengelola informasi gudang penyimpanan, lokasi, dan kapasitas maksimal setiap gudang. Kemudian ada data karyawan, menyimpan informasi karyawan yang bertanggung jawab mengelola distribusi barang. Kelima, data pembeli. Dia dapat mencatat informasi pelanggan untuk keperluan transaksi dan follow up penjualan. Next. Kemudian ada data relasi, yaitu ada menyuplai, menyimpan, distribusi, dan jual. Pertama, menyuplai ketika supplier mengirim barang, sistem mencatat siapa suppliernya, kemudian produk apa yang dikirim, tanggal pengiriman, dan jumlahnya. Data ini otomatis tersimpan dan terintegrasi. Kemudian ada relasi menyimpan, barang yang masuk kemudian disimpan di gudang, sistem mencatat produk mana yang ada di gudang mana, sehingga dapat diketahui persis lokasi setiap barang. Kemudian ada distribusi, saat barang akan didistribusikan, karyawan mencatat pengiriman dengan detail tanggal, jumlah, dan status pengiriman, apakah sedang dalam proses atau sudah sampai. Kemudian ada relasi jual, ketika pembeli melakukan transaksi, sistem mencatat siapa pembelinya, produk apa yang dibeli, jumlah, dan total harga. Kemudian stok otomatis berkurang sesuai penjualan. Next. Kemudian ada desain ERD sistem distro. Yang pertama ada relasi menyuplai, ya antara supplier sama produk. Kardinalitasnya one to many, yang artinya satu supplier dapat menyuplai banyak produk, tetapi satu produk hanya disuplai oleh satu supplier pada satu waktu tertentu. Kemudian relasi menyimpan antara gudang dan produk. Kardinalitasnya one to many, artinya satu gudang dapat menyimpan banyak jenis produk, tetapi dalam pencatatan stok tertentu, satu produk terkait dengan satu gudang spesifik. Kemudian ada relasi mendistribusikan antara karyawan dengan produk. Kardinalitasnya many to many, artinya satu karyawan dapat mendistribusikan banyak produk dan satu produk dapat didistribusikan oleh banyak karyawan dalam waktu yang berbeda. Kemudian ada relasi jual antara pembeli dan produk. Kardinalitasnya many to many, artinya satu pembeli dapat membeli banyak produk dan satu produk dapat dibeli oleh banyak pembeli. Selanjutnya adalah implementasi query. Pertama adalah pembuatan database. Database dibuat dengan create database, nama database yang akan dibuat. Di sini bisa kita lihat, kita membuat database dengan nama sistem underscore distro. Jadi kita buat database dengan query create database sistem underscore distro, kemudian gunakan database yang telah dibuat dengan query use system underscore distro. Kemudian adalah pembuatan tabel. Pertama adalah tabel index. Terlihat pada gambar 2 dan 3, tabel tabel yang dibuat adalah tabel supplier. Pembuatan tabel menggunakan query create table. Kemudian diisikan dengan atribut-atribut yang akan digunakan. Dan pada gambar 3 menampilkan tabel supplier dengan query dash supplier. Selanjutnya adalah tabel relasi. Pada tabel relasi, gambar 4 menampilkan pembuatan tabel relasi dengan query create tabel distribusi. Nah, di dalam tabel distribusi terdapat primary key dan foreign key. Pembuatan atribut foreign key menggunakan query nama underscore atribut, foreign key, terus nama atribut, reference ke nama tabel, kemudian nama underscore atribut, sehingga atribut pada tabel relasi yang dibuat terhubung pada tabel entitas. Kemudian ditampilkan dengan dash tabel distribusi, sehingga terlihat atribut-atribut apa saja yang terdapat pada tabel distribusi. Selanjutnya adalah hasil relasi tabel. Pada gambar 6 menampilkan input data menyuplai menggunakan query insert into dan memasukkan value-value berupa ID supplier, ID produk, tanggal supply, dan jumlah. Kemudian ditampilkan dengan query select all from menyuplai yang berarti membaca seluruh data dari tabel menyuplai. Selanjutnya adalah unique. Query unique digunakan untuk memastikan bahwa setiap pembeli memiliki email yang unik dan tidak boleh ada email yang sama di database. Pertama, tampilkan tabel pembeli menggunakan perintah dash pembeli, kemudian dilakukan perubahan struktur tabel dengan perintah alter tabel pembeli add unique email. Terakhir adalah menampilkan tabel pembeli menggunakan perintah dash pembeli setelah penambahan constraint unique. Selanjutnya, view. Jadi pertama membuat sebuah tabel view menggunakan perintah create view, laporan penjualan select. View ini menggabungkan data dari 3 tabel, jual, pembeli, dan produk menggunakan inner join. Query view berisi ID jual, tanggal transaksi, nama pembeli, telepon, nama produk, kategori, jumlah, dan total harga. Kemudian menampilkan hasil view laporan penjualan dengan query select all from. Selanjutnya adalah index.
Gambar 9 menampilkan pembuatan indeks pada kolom tanggal underscore transaksi di tabel jual untuk mempercepat pencarian berdasarkan tanggal. Perintah indeks ini mempercepat query saat melakukan pencarian atau pengurutan berdasarkan tanggal transaksi. Pertama, membuat sebuah indeks dengan nama indeks underscore tanggal underscore transaksi pada tabel jual di kolom tanggal underscore transaksi menggunakan perintah create index nama indeks on jual tanggal underscore transaksi. Kemudian dilakukan pencarian data transaksi berdasarkan rentang tanggal menggunakan perintah select all from jual where tanggal underscore transaksi between 1 November 2024 and 5 November 2024. Selanjutnya adalah desain antarmuka. Terima kasih. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.